Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Fala Bioda. Beberapa instansi sudah menyampaikan hasil SKD-nya, walaupun masih ada beberapa instansi yang belum dan akan menyampaikannya di tahap kedua mulai tanggal 13 sampai dengan 14 November. Nah, ternyata ada beberapa formasi yang masih kosong di beberapa instansi. Lalu bagaimana caranya formasi tersebut terisi atau mungkin ada opsi lain yang akan dipilih oleh pemerintah. Nah, di video ini akan kita bahas mengenai optimalisasi formasi yang kosong. Sebelum saya sampaikan hal tersebut, ada baiknya buat kalian yang belum subscribe channel saya ini, silakan untuk kalian subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya biar kalian selalu mendapatkan notifikasi terupdate dari channel YouTube saya ini. Jangan lupa untuk di like dan di share. Informasi tidak hanya betul di kalian aja, tapi juga bisa bermanfaat untuk orang yang membutuhkan sama seperti kalian. Oke teman-teman, sebagaimana kita tahu bahwa ternyata masih ada beberapa formasi atau instansi yang kosong, baik itu dikarenakan tidak ada yang lulus passing grade ataupun karena memang sejak awal tidak ada yang mendaftar di formasi tersebut. Nah, bagaimana atau langkah apa yang kira-kira akan diambil oleh pemerintah dalam hal ini Panselnas atau panitia pelaksanaan seleksi CPNS untuk mengisi atau mungkin saja membiarkan formasi tersebut kosong. Walaupun saat ini kita lebih banyak tahu bahwa kemungkinan besar formasi yang kosong tersebut tetap akan dikosongkan untuk penerimaan selanjutnya. Namun tidak menutup kemungkinan akan ada optimalisasi formasi ataupun pengisian pada formasi kosong seperti yang terjadi pada periode-periode sebelumnya. Karena ini mengingat juga anggaran ketika misalnya ada yang memungkinkan untuk mengisi formasi tersebut, kenapa tidak dibanding daripada harus mengadakan di tahun selanjutnya. Yang penting orang yang mengisi formasi tersebut sesuai dengan syarat yang ditentukan. Memang syaratnya seperti apa sih? Nah, yang pastinya teman-teman ya, untuk mengisi formasi tersebut setidaknya harus berasal atau sama dalam hal kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan antara formasi yang kosong dengan formasi yang ada, tapi kelebihan orang yang lulusnya. Lalu misalnya kayak gini, misalnya sama-sama butuh tenaga PGSD nih. Nah, yang satu masih kosong, yang satu kelebihan yang lulus, maka bisa jadi dari instansi yang lulusnya lebih ini akan mengisi formasi yang kosong. Nah, atau ilustrasi lebih lengkapnya nanti akan saya jabarkan setelah penjelasan ini, masih dalam video ini juga. Lalu kapan optimalisasi ini dilakukan? Apakah setelah pengumuman SKD lalu dilakukan optimalisasi biar orang yang lebih lulus SKD tadi bisa SKB di formasi yang lain? Jawabannya tidak, karena optimalisasi ini akan dilaksanakan setelah pelaksanaan SKB. Jadi intinya kalau misalnya yang lulus passing grade di instansi A itu misalnya ada lebih dari 3 kali formasi, sedangkan instansi B tidak ada yang lulus, bukan berarti yang diberikan 4 di instansi A tadi bisa untuk ikut SKB di formasi yang kosong tadi, tidak. Tapi proses seleksi CPNS ini akan terus dilanjutkan hingga tahapan SKB, lalu kemudian di ranking, misalnya urutan 1, 2, 3 berdasarkan total nilai dari SKD dan SKB. Maka misalnya jika ditentukan 1 orang, maka yang lulus di instansi A adalah dari 3 orang tadi. Peringkat pertamanya pasti mengisi di instansi A, lalu peringkat keduanya memungkinkan untuk mengisi di instansi B. Lebih lengkapnya akan saya jelaskan dalam ilustrasi video berikut ini. Kondisi, anggap aja ini adalah formasi yang sama. Misalnya untuk kondisi pertama, yang dibutuhkan sama-sama adalah formasi untuk guru SD, di mana kualifikasi pendidikannya yaitu misalnya adalah S1 PGSD. Jadi sama-sama nih, baik itu di instansi A maupun di instansi B. Nah, dalam kondisi pertama ini terlihat ada masing-masing satu formasi yang tersedia, baik itu untuk instansi A dan juga untuk instansi B. Nah, sedangkan di yang lulus pada instansi A ini ada 2 orang, artinya sudah melalui tahapan SKD, sudah 2 orang yang lulus passing grade, sedangkan di instansi B ini tidak ada yang lulus passing grade, artinya kosong. Nah, maka yang akan mengisi nantinya di instansi B yaitu adalah peringkat kedua dari yang lulus di instansi A, tapi dengan catatan harus lulus passing grade terlebih dahulu. Agak mudah membayangkan jika dengan kondisi 1 seperti ini, sudah otomatis bahwa peringkat 2 di instansi lain akan mengisi instansi lain yang sedang kosong. Lalu bagaimana jika kondisinya seperti kondisi kedua ini? Di kondisi kedua ini ada 3 instansi yang membutuhkan CPNS.
di mana masing-masing baik itu instansi A, B, dan C membutuhkan 1 orang. Nah, di instansi A ada 2 orang yang lulus, sedangkan di instansi B tidak ada yang lulus, lalu di instansi C ada 2 orang yang lulus. Maka bagaimana mengisi satu formasi di instansi B? Jawabannya sangat gampang sekali. Mereka yang berada di peringkat kedua di instansi A dan juga peringkat kedua di instansi C ini akan saling bersaing mana nilai yang paling tinggi antara yang lulus di instansi A dengan yang lulus di instansi C. Jadi misalnya peringkat 2 ini di sini nilainya anggap aja total 489, sedangkan di instansi C ini ternyata nilainya 490. Itu artinya yang akan lolos atau masuk untuk menggantikan posisi di instansi B itu pastinya dari instansi C. Nah, ini jika terjadi kondisi seperti ini. Jadi untuk mengisi formasi kosong ini akan diambil dari instansi lain yang kualifikasi pendidikannya sama. Jadi harus dipastikan dulu bahwa kualifikasi pendidikannya sama untuk mengisi formasi tersebut pada instansi yang lain. Seperti itulah penjelasan atau contoh lebih gampangnya untuk. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan dari saya mengenai optimalisasi atau pengisian formasi yang kosong jika ini menjadi pilihan pemerintah untuk menanggapi permasalahan adanya beberapa formasi yang ternyata tidak ada yang lulus, baik itu yang tidak ada special grade maupun bahkan tidak ada yang mendaftar di formasi tersebut. Tapi kemungkinan besar saat ini adalah formasi itu akan dikosongkan hingga penerimaan selanjutnya. Kita tunggu saja langkah apa yang akan diambil pemerintah sembari teman-teman berusaha dan tetap berdoa untuk menghadapi tahapan SKB. Oke teman-teman, itu tadi saja informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Sebelum saya akhiri video ini, ada baiknya buat kalian yang belum subscribe channel saya ini, silahkan untuk kalian subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya biar kalian bisa mendapatkan notifikasi terupdate dari channel saya. Jangan lupa untuk di like dan di share biar informasi tidak hanya untuk kalian aja, tapi juga bisa bermanfaat untuk orang yang membutuhkan sama seperti kalian. Saya Fala Biliuda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.